Assalamualaikum, halo sedulur, balik lagi sama aku, Nafa. Kali ini ada sebuah cerita kiriman dari salah satu sedulur kita bernama Zaki Aisar. Kisah ini dialami bibinya yang diteror sesosok jin sampai kejiwaannya terganggu. Siapin mental kalian, kita mulai cerita malam ini. Ini terjadi tahun 90-an, waktu Bibi masih kerja di sebuah pabrik di daerah Bekasi. Kebetulan ada libur panjang, jadi Bibi berencana pulang kampung ke Jawa Timur. Malam itu juga, begitu pulang kerja, Bibi langsung menuju terminal buat naik bis ke kampung halamannya. Perjalanan berjalan lancar sampai sekitar jam 2 pagi. Bis berhenti di sebuah rumah makan di daerah Batang, Jawa Tengah. Beberapa penumpang turun buat istirahat, makan, dan ke toilet. Sementara Bibi yang belum sempat sholat Isya segera mencari musola. Lokasinya agak jauh dari tempat bis parkir, tapi Bibi tetap jalan ke sana. Begitu sampai di depan musola, Bibi langsung merinding. Musola itu penerangannya redup, cuma ada lampu bohlam kuning yang temaram. Sudut-sudutnya penuh sarang laba-laba. Lantainya berdebu. Dan mukena yang tergantung di sana udah buluk dan kusam. Seperti jarang ada yang pakai. Bibi buru-buru wudhu di pancuran kecil yang ternyata airnya dingin menusuk kulit. Lumut hijau menempel di pinggirannya, dan sesekali ada bau apek yang menyelinap di udara. Setelah mengenakan mukena yang dia bawa sendiri, Bibi masuk ke dalam musola. Begitu kaki menapaki lantai, bulu kuduknya berdiri. Suasananya begitu hening, sepi. Cuma ada suara serangga malam dari kejauhan. Tapi ada yang sedikit menenangkan. Di saf paling depan, ada seorang perempuan memakai mukena hitam, berdiri tegak seperti sedang sholat. Bibi menghela napas lega. Setidaknya dia nggak sendirian di tempat ini. Bibi pun mulai sholat. Matanya tertunduk, fokus ke tempat sujud. Tapi sesekali, dengan ekor matanya, dia melirik perempuan di depannya. Perempuan itu gak bergerak sama sekali. Gak ada gerakan ruku, gak ada sujud. Dia diam kaku seperti patung. Saat Bibi sampai di akhir surat Al-Fatihah, tiba-tiba perempuan itu menyahut, "Amin." Suaranya panjang, bergema di dalam musola yang kosong. Suara itu menggema, gak seperti suara manusia pada umumnya. Bibi tercekat, tenggorokannya kering, kakinya mendadak dingin. Lalu, perempuan itu mulai melangkah mundur
pelan. Satu langkah, dua langkah, makin dekat ke Bibi. Saat perempuan itu berdiri sejajar dengannya, aroma aneh tercium. Bau kapur barus yang bercampur bau melati. Tapi di sela-selanya ada sesuatu yang menusuk hidung. Bau anyir, seperti darah kering atau luka borok yang membusuk. Bibi membaca surat pendek dengan suara gemetar. Lidahnya rasanya keluh. Ayat-ayat yang biasanya dibaca lancar, sekarang belepotan. Jantungnya berdebar keras. Lalu perempuan itu tertawa. Tawanya melengking, tajam, memenuhi seluruh ruang musola yang sempit. Bibi merasa seolah suara itu langsung masuk ke dalam telinganya, berputar-putar di kepalanya. Lututnya melemas, badannya gemetar hebat. Dia jatuh terduduk, tangannya gemetar di lantai dingin. Dengan sisa tenaga, Bibi ngesot keluar dari musola, berharap perempuan itu nggak mengikutinya. Tapi tawa itu masih terdengar, seakan-akan menempel di telinganya. Bibi hampir nggak bisa berpikir jernih. Kepanikannya membuat tubuhnya semakin susah digerakkan. Begitu sampai di teras, tiba-tiba suasana berubah. Udara terasa lebih ringan, tapi ketakutan masih mencengkeramnya. Napas Bibi masih memburu. Dengan langkah gemetar, Bibi berjalan menjauh. Saat sudah beberapa meter, Bibi menoleh ke belakang. Musola itu hilang. Yang ada di tempatnya sekarang cuma rumpun bambu lebat bergoyang pelan tertiup angin malam. Jaraknya pun jauh dari jalan layak. Seakan tempat itu memang gak pernah ada. Bibi tercekat. Tubuhnya dingin. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari kembali ke bis. Sepanjang sisa perjalanan, Bibi terus diam. Ketakutan masih menghantuinya. Bahkan ketika sampai di kampung, dia masih terlihat pucat. Wajahnya selalu tegang, sering melamun. Seolah pikirannya masih tertinggal di tempat itu. Akhirnya, setelah mau bercerita, Bibi diruqyah oleh kiai setempat. Dan gak butuh waktu lama, Bibi kembali normal. Tapi sampai sekarang, dia masih gak tahu siapa atau apa yang ada di musola malam itu. Wah, terima kasih banyak Kak Zaki buat kiriman ceritanya. Ini bener-bener merinding. Asli. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe
plus nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Kalau punya pengalaman horor, kirim aja ke email yang ada di description box. Siapa tahu bisa aku bacain di episode berikutnya. Terima kasih udah nemenin aku malam ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.